semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5B akan menjelaskan apa itu mikrobiologi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5B. 1. Kania Kairunisa. 2. Anissa Safira. 3. Delia Anandakusuma. 4. Bukalum Benturuan. Dan yang kelima, Abendra Agustian. Adapun topik yang akan kami jelaskan tentang mikroorganisme. 1. Bakteri dan Archaeabacteria. 2. Alga mikroskopik. 3. Fungi. Keempat, protozoa. Mikroorganisme merupakan semua organisme yang berukuran mikroskopis dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme dapat ditemukan di mana saja yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Mereka ada di dalam tanah, di lingkungan perairan, di udara, serta makanan, dan karena beberapa hal mikroorganisme secara alami dapat masuk ke tubuh manusia. Apa itu bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk di dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Bakteri merupakan prokariotik yang umumnya tidak mempunyai klorofil dan produksi aseksualnya terjadi melalui pembelahan. Habitatnya sangat beragam. Lingkungan perairan, tanah, udara, permukaan daun, dan bahkan dapat ditemukan di dalam organisme hidup. Sebagian kumpulan mikroorganisme ini dapat hidup di lingkungan yang tidak memungkinkan organisme lain bagi hidup. Karakteristik dari bakteria. 1. Termasuk organisme berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. 2. Umumnya bakteri hidup berkoloni dan merupakan uniseluler. 3. Dinding sel tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. 4. Beberapa bakteri bersifat patogen. Tubuh bagian luar dilindungi kapsul yang terbentuk dari lendir disekresikan sendiri oleh bakteri. 5. Berkembang biak secara vegetatif dan tidak berklorofil. 6. Bersifat prokariotik atau memiliki inti sel tanpa membran inti. 7. Hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof. 8. Beberapa bakteri memiliki flagela sebagai alat gerak, sebagian lain tidak memiliki flagela. Adapun struktur dari bakteria. 1. Kapsul atau lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, mesosom, sitoplasma, DNA, pili, dan flagela. Adapun bentuk dari bakteria. 1. Batang atau bacillus. Pada bentuk ini terdapat variasi yaitu Diplobacillus yang bergandengan dua-dua dan Streptobacillus yang bergandengan seperti rantai. Bentuk basil dibedakan lagi atas hasil tunggal dan Diplobacil, Streptobacil. 2. Bola atau kokus. Bentuk ini terdapat beberapa variasi yaitu Diplococcus yang bergandengan dua-dua, Streptococcus yang bergandengan seperti rantai, Staphylococcus yang bergerombol, dan Starkina yang bergerombol 4-4 membentuk kubus. 3. Spiral atau spirillum. Bentuk ini terdapat variasi yaitu spiral dan koma atau vibrio. Jumlah bakteri berbentuk spiral paling sedikit. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Organisme ekstremofil. Archaeabacteria merupakan kelompok mikroorganisme prokariotik bersel tunggal yang mampu hidup pada lingkungan yang ekstrim. Dikenal sebagai organisme prokariotik yang beragam secara metabolik yang hidup berdampingan dengan bakteri dan eukaria pada sebagian besar lingkungan di bumi, baik terestrial maupun akuatik. Archaea ini memiliki keunikan yaitu mereka dapat bertahan hidup di kondisi lingkungan ekstrim seperti lingkungan bebas oksigen atau anaerob, pH tinggi atau rendah, suhu rendah atau tinggi, dan salinitas atau tekanan tinggi. Archaeabacteria. Berikut ini adalah karakteristik dari Archaeabacteria. 1. Uniseluler prokariotik, memiliki urutan rRNA yang unik,
memiliki dinding sel yang sedikit, bahkan ada yang tidak memiliki peptidoglikan. Berbeda halnya dengan bakteria yang berdinding sel sebagian besarnya bergantung peptidoglikan. Memiliki membran lipid yang memiliki rantai bercabang dan dari hidrokarbon yang dihubungkan dari ikatan eter. Membran lipid sebagian besar bakteri memiliki gliserol yang dihubungkan dengan asam lemak melalui ikatan ester. Adapun morfologi Archaea bacteria beragam. Ada yang berbentuk spiral, piring, atau bentuk tidak beraturan. Archaea juga memiliki berbagai jenis metabolisme. Beberapa Archaea adalah heterotrop, sementara yang lain autotrop, atau ada pula yang kemorganotrop. Karakteristik Archaea bacteria. Membran sitoplasma berfungsi sebagai pembatas semi-permeable pengisi. Dinding sel melindungi sel terhadap tekanan osmotik atau kerusakan fisik. Flagella sebagai alat gerak sel. Kromosom mempertahankan struktur kromosom dan ekskresi gen. Ribosom 70S translasi mRNA menjadi protein. Archaea bersel tunggal mampu menghasilkan metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 melalui fermentasi senyawa karbon organik sederhana atau oksidasi H2 tanpa oksigen untuk menghasilkan CO2. Hidup pada lingkungan anaerob pada lumpur, dasar sedimen danau dan laut. Archaea penghasil metana disebut pentadogen. Contohnya Methanobacterium. 2. Halofilik. Hidup pada konsentrasi garam yang tinggi dan mampu berfotosintesis menggunakan bakteriodopsin. Tidak hanya ditemukan di laut saja, melainkan juga berada pada dasar laut, danau bergaram, dan ikat dengan konsentrasi garam tinggi. Bakteri ini heterotrop dan anaerob. Contoh bakteri halofilik yaitu Haloverax, Halococcus, dan Halobacterium. Ketiga, termofilik. Kelompok hipertermofil merupakan mikroorganisme yang mampu hidup di lingkungan dengan temperatur sangat tinggi antara 80-105 derajat Celcius. Archaea ini biasanya hidup di air vulkanis. Black 2008. Cranocyota gram negatif, Disulfurococcoales, Pyridifilum, dan Subfulvales sulfolobus. Apa itu alga mikroskopik? Mikroalga adalah organisme tumbuhan mikroskopik yang berukuran kecil yang kasat mata, yang hidup melayang, mengapung di dalam air dan memiliki kemampuan gerak yang terbatas. Karakteristik. Secara umum, ciri-ciri yang dimiliki alga sebagai berikut. Bentuk fisik. Alga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga alga tidak terlihat seperti tanaman pada umumnya. Alga memiliki berbagai bentuk yang berbeda tergantung jenisnya. Contohnya, lumut air berbentuk seperti rambut atau rumput laut jenis kelp berbentuk seperti lembaran daun. 2. Ukuran. Alga memiliki ukuran berbeda-beda tergantung dari jenis alga tersebut. Ada alga berukuran kecil seperti plankton yang berukuran 0,2 sampai 2 mikrometer. Sedangkan alga yang berukuran besar adalah salah satunya kelp. Kelp adalah jenis rumput laut yang ukurannya dapat mencapai 60 meter. 3. Uniseluler dan multiseluler. Beberapa alga dapat hidup sebagai organisme uniseluler atau bersel satu. Alga ini biasanya memiliki ukuran kecil, contohnya adalah plankton. Alga lainnya hidup sebagai organisme bersel banyak atau multiseluler. Alga ini biasanya berukuran besar. 4. Habitat. Alga dapat ditemukan di laut, danau air asin, dan danau air tawar. Alga hidup secara individual atau sendiri dan berkelompok. Alga juga dapat hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Fungi adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media tumbuh dari sekelompok fungi
atau Basidiomycota yang berbentuk seperti payung. Terdiri dari bagian yang tegak atau batang dan bagian yang bulat. Secara teknis biologis, tubuh buah ini disebut basidium. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh yang besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup besar untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi, ada pula hifa yang tidak bersepta atau hifa senositik. Selanjutnya, klasifikasi. Pertama, ada Myxomycota jamur lendir, ada Oomycota jamur air, dan ada Gymnomycota. Protozoa. Protozoa adalah sekelompok organisme uniseluler yang terdiri dari eukariota yang memiliki inti sel yang terpisah dari sitoplasma dengan membran inti. Protozoa dapat ditemukan di air tawar, laut, tanah, dan dalam tubuh organisme sebagai parasit. Struktur. Protozoa memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Namun secara umum protozoa memiliki struktur tubuh sebagai berikut. 1. Bersel 1. 2. Beberapa jenis protozoa memiliki pseudopodia yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. 3. Beberapa jenis protozoa memiliki struktur khusus seperti stigma atau kloroplas yang digunakan untuk fotosintesis. 4. Ukuran protozoa bervariasi tergantung spesiesnya. Adapun karakteristik dari protozoa itu 1. Uniseluler atau bersel 1. 2. Heterotofik, yakni memperoleh nutrisi dari organisme lain. 3. Struktur sel yang kompleks, inti sel, membran sel, mitokondria, dan ribosom. Protozoa memiliki struktur yang kompleks. 4. Reproduksi. Reproduksi protozoa itu secara aseksual atau pembelahan sel atau seksual. Konjungsi, penyatuan gamet. 5. Mobilitas. Protozoa bergerak dengan flagela, silia, atau pseudopodia. 6. Kebanyakan hidup di air, baik di air tawar maupun di air laut. Klasifikasi dari protozoa. Berdasarkan geraknya ada flagellata, ciliata, rhizopoda, dan sporozoa. Berdasarkan struktur sel ada unikonta atau nukleus tunggal, ada bikonta atau 2 nukleus. Berdasarkan habitat ada protozoa air tawar, ada protozoa air laut, parasit dalam tubuh manusia dan dalam tubuh hewan. Terakhir, berdasarkan jenis makanan, ada herbivora, karnivora, dan